Ngomong-ngomong soal kapal Titanic yang terkenal itu, ada banyak cerita aneh yang mengelilingi kenapa kapal itu bisa beneran tenggelam. Katanya sih, tanggal 14 April 1912 itu, kapal menabrak gunung es waktu lagi jalan ke New York. Benarkah? Nah, masalahnya, benturan dengan gunung es ini gak bisa jelasin kenapa kapalnya bisa kebelah dua, atau kenapa gak ada cukup perahu skoci buat selamatkan semua penumpang. Nah, tim Coretan Misterius ada rangkuman 7 teori paling gila soal nasib Titanic. Dan ada satu ide yang muncul setelah sahabat yang punya penjelasan unik soal karamnya kapal misterius ini. Sebelum kita mulai pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. Walaupun Perang Dunia I belum mulai, ada yang curiga kapal selam Jerman bisa aja serang kapal Inggris. Beberapa korban yang selamat bilang ada kapal aneh muncul berjarak beberapa mil sampai pagi. Kapal selam mungkin sengaja nargetin kapal mewah ini atau mungkin malah gak sengaja nabrak, kata kolumnis Huffington Post. Tapi gak ada bukti. Kritikus teori ini juga bilang, serangan kapal selam Jerman ke RMS Lusitania tahun 1915 cuma butuh 18 menit buat tenggelam. Sementara RMS Titanic perlu 2 jam 40 menit. Pembangun Harland dan Wolff dari Belfast punya banyak teori konspirasi. Salah satu cerita bilang pekerja Katolik nggak suka karena nomor lambung kapal 390904. Kalau dibaca terbalik jadi no pope atau tidak ada paus. Jadi mereka sabotase kapalnya. Masalahnya Titanic diberi nomor lambung 401 dan nomor seri dari Board of Trade adalah 131,428. Jadi 390904 ini kayak dibikin-bikin aja. Lagian perusahaannya hampir semua pegawai Protestan, menurut Annie Caulfield, penulis buku Irish Blood, English Heart, Ulster Fry. Harland and Wolff juga disalahin karena pakai bahan gak standar buat irit biaya pas bikin kapal, walaupun anggaran untuk bangun kapal mewah ini gak dibatasi. Katanya mereka pakai rivet dari besi tanpa, bukannya dari baja. Soalnya ada 3 juta rivet di lambung Titanic. Teorinya, rivet standar rendah ini rapuh pas dingin dan lepas waktu kapal nabrak gunung es. Teori rusaknya rivet ngejajah Titanic udah 100 tahun lamanya, tapi cuma sebatas teori aja ya. Apakah Kapten Edward Smith dipaksa buat pecahkan rekor kecepatan lintasan Atlantik? Gak ada bukti kalau CEO White Star Line Joseph Ismay tekan dia buat gitu. Paul Loudon Brown, penulis buku The White Star Line tahun 2000, bilang kayaknya nggak mungkin, tapi gosipnya ini lucu juga ya. Yang jadi masalah, Ismay kabur pakai perahu skoci terakhir yang meninggalkan Titanic, sementara 75% penumpang kelas 3 tenggelam. Mayat Kapten Titanic Edward Smith juga nggak pernah ketemu loh. Detik-detik terakhirnya masih misterius dengan banyak teori konspirasi dan laporan yang berbeda. Pemeriksaan Amerika tahun 1912 bilang karamnya Titanic itu tindakan Tuhan, yang dalam istilah hukum artinya bahaya alam yang nggak bisa dihindari manusia. Penyelidikan Inggris bilang bencana Titanic terjadi gara-gara nabrak gunung es karena kapalnya dioperasikan dengan kecepatan yang terlalu tinggi. Tapi Inggris juga nggak salahkan pemilik Titanic atas kelalaian. Jadi muncul teori-teori bahwa penyelidikan pemerintah cuma buat nge-cover masalah yang sebenarnya dan disetir oleh Freemason. Teori api batubara ini termasuk ide yang menarik. Robert Eisenhike, insinyur dari Ohio State University, berpendapat bahwa tumpukan batubara yang tersimpan bisa jadi ada yang membara. Jadi dimasukin ke perapian buat ngehemat bahaya kebakaran. Nah, jadinya Titanic ngebut ke lautan penuh gunung es gara-gara mau jauh dari api ini. Walaupun teori ini benar dan Titanic berangkat dari Southampton, Inggris dengan salah satu bunkernya terbakar,
Atau api tiba-tiba muncul selagi berlayar? Apakah api bisa jadi penentu? Menurut pendapat saya, nggak terlalu bikin beda. Mantan sekretaris British Titanic Society David Hill bilang ke The Times. Ini salah satu teori paling menarik. Bagaimana kalau api di bunker adalah bagian dari badai sempurna yang tenggelamkan Titanic? Gabungan antara api, es, dan kelalaian kriminal. Jurnalis dan penulis Irlandia, Senan Moloney, percaya api besar bisa aja bikin bagian-bagian lambungnya lemah, jadi nggak kuat nahan benturan sama gunung es. Pengaruh api diabaikan pas penyelidikan pertama, tapi nggak sepenuhnya diabaikan. Jadi begitulah cerita Titanic ini, banyak teka-teki yang gak habis-habisnya ya guys. Siapapun yang berdiri di atas kapal megah itu atau tenggelam di dalamnya, kita mungkin takkan pernah tahu seluruh kisahnya. Terlepas dari fakta atau teori, Titanic tetap menjadi simbol legendaris dalam sejarah. Pesan tentang ambisi manusia, ketidakpastian, dan misteri yang tak kunjung usai. Jangan lupa untuk subscribe channel Coretan Misterius agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang hal-hal fakta misteri dan konspirasi lainnya. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.